Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lili Febriani dan di sini kita bakal membahas topik yang sangat sering kita dengar, yaitu kepemimpinan ala generasi Z. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, di mana sekarang dunia yang sangat cepat berubah dan kita sebagai generasi Z yang hidup di tengah-tengah algoritma dan tumbuh bersama gadget, kita pasti sering bertanya-tanya, kira-kira gimana sih cara memimpin yang cocok buat zaman sekarang? Nah, kali ini saya nggak sendiri. Di samping saya sudah ada dua teman saya, yaitu Mahira Mariam dan Triwaindi. Kita semua pasti sudah sering sekali mendengar bahwa kita sebagai generasi Z sering dilabeli dan dicap sebagai strawberry generation, yang dimana kita sebagai generasi Z itu sering dikaitkan dengan hati yang mudah rapuh dan yang gampang stres. Tapi dibalik itu semua, kita generasi Z itu punya potensi besar, di mana kita yang sudah terbiasa tumbuh dengan gadget dan teknologi, kita sudah terbiasa dan kita sangat cepat adaptif terhadap teknologi. Dan kita sebagai generasi Z punya empati tinggi terhadap isu sosial. Karena realitas ini, kepemimpinan sekarang itu sudah tidak bisa lagi menggunakan kepemimpinan yang kaku, yang main tunjuk-tunjuk jabatan. Nah, kepemimpinan sekarang itu harusnya tentang kolaborasi, tentang empati, dan tentang keteladanan. Kita sebagai generasi Z itu butuh ruang partisipatif, ruang yang aman buat kita mencoba banyak hal baru. Nah, menurut Mahira, kira-kira dari sudut pandang Mahira, apa sih yang paling dicari Gen Z dari seorang pemimpin? Terima kasih Lili. Sebelumnya saya setuju dengan yang dijelaskan Lili tentang realita Gen Z terhadap kepemimpinan sekarang. Saya langsung to the point saja. Hasil survei yang pernah saya baca itu menunjukkan pemimpin yang dicari oleh Gen Z yaitu pemimpin yang visioner dan inovatif. Gen Z itu mencari nilai bukan hanya gaya. Karisma itu bisa dikagumi, tapi itu tidak melahirkan loyalitas. Jadi gaya kepemimpinan yang kaku dan top down itu sudah tidak relevan dan kontraproduktif. Jadi Gen Z itu tidak butuh bos, mereka itu butuh pemimpin, yaitu pemimpin yang bukan fokus pada kekuasaan atau senioritas yang sudah kadaluarsa. Gen Z itu butuh pemimpin yang bisa menjadi rekan tumbuh. Jadi ada dua model yang harus kita fokuskan cara Gen Z mencari pemimpin. Yang pertama itu transformational leadership. Ini bukan hanya soal inspirasi, tetapi tentang pemimpin yang hadir sebagai pemimpin manusia, bukan pemimpin tugas. Di mana mereka melihat potensi tersembunyi tim dan memimpin dari hati. Yang kedua yaitu servant leadership, yaitu pemimpin yang melayani sambil memimpin, fokusnya itu pada pertumbuhan tim, bukan mengontrol. Gen Z itu sangat menghargai pemimpin yang mampu mendengarkan dan memahami kebutuhan tim. Karena 72% survei yang telah saya baca, Gen Z itu setuju bahwa pemimpin harus mampu mendengarkan dan memahami tim, dan itu adalah fondasi kepercayaan kita. Berarti leader not boss. Nah, pemimpin yang mau melayani. Tapi Mahira, kalau kita bicara soal melayani dan menginspirasi, itu pasti erat kaitannya sama karakter. Nah, menurut sudut pandang Triwaindi, kira-kira karakter apa yang paling krusial buat pemimpin Gen Z? Nah, benar sekali Li, dimana dunia itu tidak butuh pemimpin yang paling viral, tetapi dunia itu membutuhkan pemimpin yang paling bisa bertahan. Tantangan kita itu dimana terlalu sibuk membangun citra. Nah, di sini saya akan membahas 4 pilar, tapi saya akan tekankan yang paling utama itu adalah empati dan kecerdasan emosional, dimana pemimpin yang empati akan dipercaya, karena kepercayaan itu adalah mata uang utama kepemimpinan, bukan like atau viewers, dimana yang mencakup self awareness hingga social skills itu adalah penentu keberhasilan jangka panjang. Yang kedua itu ada tanggung jawab, inisiatif, dan resiliensi. Ini akan membedakan pemimpin dengan penonton. Pemimpin itu yang datang dengan solusi, bukan hanya dengan pertanyaan. Mereka bergerak tanpa diminta, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab sosial di lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, setelah kita tahu visinya dan karakternya, bagaimana kita mewujudkan kepemimpinan ini? Nah, Tri, kira-kira ada pesan nggak buat generasi Z yang mau jadi pemimpin?
Baik, terima kasih sekali lagi. Cara mengatasi gap antara teori dan aksi. Mungkin di dunia nyata Gen Z akan menghadapi namanya skipetisme. Implementasi kepemimpinan ala Gen Z itu harus berani. Yang pertama mungkin tampil otentik, di mana jangan membuat keputusan berdasarkan polling, media sosial, atau berubah-ubah demi tren. Otentik mungkin tidak populer, tapi pasti dipercaya dalam jangka panjang. Yang kedua itu ada mengambil resiko untuk bertumbuh, di mana karakter yang kuat itu harus dibuktikan. Saya ingin tegaskan sekali lagi, pemimpin itu dibentuk di tengah tekanan, bukan di tengah kenyamanan. Aksi nyata adalah membuktikan bahwa kita mampu mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas hasil meskipun itu gagal. Nah, yang terakhir itu ada fokus pada dampak jangka panjang, di mana jangan terdistraksi dengan ketenaran sesaat. Tujuan kita adalah menjadi pemimpin yang abadi, bukan hanya viral. Implementasi berarti konsisten menggunakan empati dan visi untuk menciptakan perubahan nyata, walaupun hanya sekecil apapun itu. Jadi pada akhirnya kepemimpinan ala Gen Z itu harus berani menjadi diri sendiri, punya visi, dan yang paling penting punya fondasi karakter yang tidak mudah goyah sama tren saat ini. Kita sebagai Gen Z sudah saatnya untuk memimpin, bukan hanya menonton, apalagi mengikuti. Jangan biarkan label strawberry untuk mendefinisikan kita, tetapi gunakanlah digital native untuk menginspirasi dan gunakan karakter untuk memimpin. Aksi nyata adalah cara terbaik untuk membungkam kritik ini. Jadi jangan tunggu gelar, jangan tunggu jabatan. Pemimpin hebat bukan yang berdiri paling depan, tapi pemimpin hebat yaitu yang paling berani mengambil langkah untuk berubah, otentik, dan melayani. Jadi era ini milik kita. Mari kita pimpin dengan cara kita. Mari kita pimpin dengan integritas kita. Mari kita pimpin sebagai rekan tumbuh bagi dunia.